Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah lah kita mampu malam hari ini melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan juga kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini sebagaimana biasanya di masjid kita
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasulah ba'da, amma ba'd. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-169 dan 170. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah. Malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang dirahmati Allah, malam ini kita berikan penghormatan kepada Bapak Ibu pengurus dan jamaah Masjid Jami Hasanuddin Sani semalam minggu alam yang alhamdulillah masih tetap setia hadir dan sholat berjamaah di masjid kita ini. Dan terkhusus malam ini tamu istimewa kunjungan silaturahim dari pengurus dan jamaah Muslah Thayyibah. Mudah-mudahan Allah berkahi perjalanan ini dan insyaallah menjadi ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau masalah silaturahim saya teringat satu hadis bahwa ketika Israel mendatangi Nabi sebelum subuh, Nabi sempat terkaji bahwa Nabi mendatangi Israel terkaji Nabi. Kata Nabi mengatakan hari pagi Israel, amulah menjawab yang kau Nabi. Tapi aku bagi tahu ke Israel, sahabat engkau yang akan menjadi muazzin subuh ini, insyaallah nanti sebelum asar ruhnya akan saya cabut atas perintah Allah. Jadi begitu terdengar azan, Nabi dalam hati mengecek ini subuh terakhir sahabat. Tapi begitu masuk zuhur, Nabi cari-cari sahabat itu bahwa kata Nabi ini azan terakhirmu, nanti asar kau tidak akan bisa lagi mengumandangkan azan. Tapi begitu masuk asar bahwa ternyata masih mengumandangkan azan. Nah, Nabi heran, ikut nasasi Israel. Selesai sholat asar, Nabi panggil Israel. Dan Israel datang memenuhi panggilan Nabi atas izin Allah. Apa ya Rasulullah? Tidak sasih dari pagi. Itu muazzin masih memandangkan azan. Tapi engkau akan mencari Allah sesudah belum asar. Kata Israel, saya sudah siap mengambil nyawa naruhnya, tapi Allah suruh tahan. Kenapa kata? Karena setelah sholat zuhur tadi dia datang bersilaturahim ke rumah tetangganya. Jadi Allah perintahkan tahan dan berikan dia umur yang panjang sampai batas waktu yang aku tentukan ke Allah. Jadi Bapak, kita tidak tahu apakah ajal kita sudah kita
kunjungan silaturahim kita ini Allah memanjangkan umur kita dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan dibukakan Allah pintu-pintu rezekinya, maka tetaplah hubungkan silaturahim. Jadi kita sama-sama berdoa ya Bapak, mudah-mudahan dengan kunjungan silaturahim saudara kita dari Padang, dari masalah Thayyibah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Allah berkahi umur kita yang dipanjangkan Allah, dan mudah-mudahan Allah bukakan dan berkahi rezeki yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, malam ini kita kutip 2 ayat dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga, di ayat 169 dan 170. Kata Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian pernah mengira, kata Allah, bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah atau orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati gitu. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka tetap hidup di sisi Tuhannya, bahkan rezekinya dijamin. Artinya apa ya Bapak? Orang yang meninggal itu kata Allah bukan mati. Orang yang meninggal itu bukan mati. Apa konsepnya Bapak? Yang meninggal itu tidak mati loh. Kenapa ya Bapak? Karena di dalam diri kita ada 2 unsur. Ada unsur halus dan ada unsur kasar. Yang unsur halus itu disebut dengan ruh, dan unsur kasar disebut dengan tubuh atau jasad. Yang ruh itu berasal dari Allah, yang tubuh berasal dari tanah dan dari sesuatu yang mati. Dan ketika Allah menciptakan ruh kita, Ibu Bapak, itu Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf surat yang ke-7 di ayat 172. Dan Nabi juga menegaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata Rasulullah, pada saat Allah menciptakan Adam dengan sempurna, kemudian Allah gosok punggung Adam. Dari tulang punggung belakang Adam yang Allah gosok itu, kata Nabi, berjatuhan seperti debu ruh-ruh yang akan menjadi keturunan Adam sampai akhir zaman. Itu makanya Allah katakan kita diciptakan dari tulang sulbi belakang Adam. Jadi ruh kita ini Bapak, Allah ciptakan dari tulang punggung belakang Adam, tulang sulbi. Jadi ketika ruh itu berjatuhan seperti debu, kemudian Allah kumpulkan. Begitu Allah kumpulkan, Allah tanya, alastu bi rabbikum, kata Allah, yakinkah kalian semuanya bahwa aku ini adalah Tuhan kalian, kata Allah. Qalu, semua itu menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, dan kami menyaksikan atau bersaksi. Nah, ketika syahadat dari para ruh itu sudah Allah dengarkan di Bapak, maka ruh itu Allah tempatkan di tempat yang khusus, namanya alam ruh. Disitulah ruh itu menunggu sampai jasad Allah ciptakan. Dia cuma menunggu itu. Di alam ruh itu hanya menunggu sampai jasad atau tubuh diciptakan Allah. Kemudian yang tubuh kita yang kasar ini Allah ciptakan dari sesuatu yang mati. Itu nanti buka surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa manusia itu masih banyak yang kufur, kata Allah, padahal kalian aku jadikan dari sesuatu yang mati, kemudian aku hidupkan, kemudian dimatikan lagi,
Jadi jasad kita ini bahwa diciptakan Allah dari sesuatu yang mati. Prosesnya kata Nabi mengalami masa 3 kali 40 hari. Proses 3 kali 40 hari itu Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 5. Allah katakan wa kuntum min turabin tsumma min nutfah tsumma min alaqah tsumma min mudghah. Kalian diciptakan dari tanah, kemudian dari setetes air, dari segumpal darah, segumpal daging. Kata Nabi prosesnya dari 3 kali 40 hari. 40 hari pertama itu kita masih bersifat air gitu. Ini proses pertemuan sel ibu dengan sel ayah. 40 hari kedua dari air berubah menjadi segumpal darah. Ini yang min alaqah kata Allah tadi dalam surah Al-Hajj ayat 5. Dan 40 hari ketiga kata Rasulullah dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Ini yang dikatakan Allah dengan mudghah. Nah 3 kali 40 hari 120 hari. 120 hari dibagi rata-rata 1 bulan 30 hari. 120 bagi 30 berarti apa bulan? Di selama 4 bulan itu Bapak, proses tubuh kita dalam rahim itu mati, belum hidup. Itu Allah katakan dari inkuntum. Di Allah menciptakan kita dari sesuatu yang mati. Bakuntum amwata itu. Jadi apa bulan pertama itu kalau kandungan di dalam rahim ibu itu belum hidup. Karena itu baru segumpal daging yang belum ada ruhnya. Terkadang kejadian kalau lemahnya atau keguguran di bawah. Jadi itu keguguran kalau umur kandungannya di bawah sampai bulan. Itu begitu dikuret itu kalau langsung gugur saja langsung. Karena dia masih segumpal daging dari mati belum hidup. Tapi kalau sudah di atas 4 bulan, 5, 6, 7 keguguran dikuret dokter, maka segumpal daging yang dikeluarkan dari rahim yang mati dari itu tolong diselenggarakan seperti penyelenggaraan jenazah. Karena dari manusia lah disatukan dengan jasad, cuma belum sempat lahir ke dunia. Dan begitu dia dikeluarkan dari rahim, selenggarakanlah seperti penyelenggaraan jenazah. Kata Nabi minimal ayahnya Pak. Dia begitu dia kuret ke dokter, dia lihat ayahnya mau pulang sampai rumah mandikan. Tidak perlu dipinjam kerana pemandian jenazah di masa ini, tidak perlu dulu Pak. Oh saya ke kamar mandi cuci bersih sampai habis darahnya, kemudian bungkus dengan kain putih. Kalau ada kain putih minimal singlet ayahnya yang putih bersih, bungkus, kemudian sholatkan baru kuburkan. Nah selama ini penduduk ini pun ada Pak. Begitu 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan dikuret dokter, dimasukkan ke masjid, dibawa pulang sampai rumah, sia-sia itu bulan itu. Nabi itu kalau dapat tangannya apa? Tungkap saja Pak. Padahal dia sudah jadi manusia, sudah pernah menyambung dengan jasad. Kata Nabi di hari ke-121 Allah satukan dengan jasad. Berarti hari pertama di bulan ke-5 bersatu dengan jasad. Ini Allah katakan fa'ahyakum dihidupkan. Tapi sayangnya Bapak penyatuan dengan jasad itu tidak permanen, hanya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian begitu waktunya sampai, apa kata Allah? Summa yumitukum. Kemudian kami matikan kembali. Artinya ruh dengan jasad Allah pisahkan kembali. Nah ruh kembali ke asalnya Allah, jasad kembali ke asalnya mati. Jadi Allah katakan bal ahya'un inda rabbihim, mereka tetap hidup di sisi Allah, itu ruh. Karena yang hidup itu ruh, maka itu kembali. Yang mati itu jasad, maka ketika ruh meninggalkan jasad, jasad kembali ke asalnya mati. Ketika atau kita menanya kematian, itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan itu
di barzah itu cuma mereka juga menunggu. Di ruh itu kalau ada bertemu lagi dengan jasadnya atau tidak bersatu dengan jasad, sifat ruh itu hanya menunggu itu. Begitu Allah ciptakan di alam ruh itu menunggu jasad diciptakan. Begitu Allah satukan dengan jasad dipisahkan kembali, ruh berpisah dengan jasad, ruh menunggu lagi di alam barzah. Di sifat ruh itu kalau ada jasad cuma menunggu. Di alam ruh menunggu, di alam barzah menunggu. Cuma barzah itu kan ditentukan Allah karena dalam surah Al-Mutaffifin di bawah buka atau surah Al-Tiga, surah Al-Mutaffifin di situ Allah jelaskan barzah manusia itu setelah meninggalkan jasadnya kan cuma dua, Pak. Ada yang Allah sebut dengan iliyin. Jadi bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah, maka barzahnya disebut dengan iliyin. Itu para tafsir, para ahli mufassir mengatakan iliyin itu adalah taman surga. Apakah ada orang di taman surga di bawah majelis surga setiap pagi itu sanjung. Pagi dijadi surga, sanjung juga dijadi surga. Bagi orang yang kufur dan fujur, kata Allah, barzahnya disebut dengan sijil, liangnya neraka. Di situ akan ada di bawah majelis neraka setiap pagi itu pantang. Makanya Nabi mengatakan di bawah barzah itu rumah pertama dari sekian banyak rumah yang akan kita masuki setelah kematian. Dan barzah itu menentukan kata Nabi, kalau di barzah itu aman, maka itu akan selamat sampai ke ujung. Tapi kalau di barzah itu ada aman, kata Nabi, maka itu celaka sampai ke ujung. Karena bagaimana nasib kita setelah hari kiamat itu ditentukan di barzah. Kalau ibu bapak bertempat di iliyin, maka ibu bapak insyaallah nanti masuk surga. Karena gambaran surga yang dinampakkan di situ. Tapi kalau posisinya nanti di sijil, maka nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi makanya menentukan di situ. Makanya semakin hafal sama cerita Quran marah di bawah tani itu. Heran sahabat, kalian dijamin Nabi masuk surga. Kok masih menanti dapat kubur? Kalau Nabi menjamin cuma masuk surga, tapi Nabi tidak menjamin selamat di kubur. Itu bahasa. Nah kata Allah, ayat 170, farihina bima atahumullah min fadli. Jadi bagi orang-orang yang bertempat di iliyin itu Allah berikan kegembiraan karena balasan amalnya mereka peroleh di situ. Farihin namanya. Allah menggembirakan mereka disebabkan karena balasan amal kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Salat, puasa, sedekah, zakat, haji, umroh, membantu melapangkan usaha, itu Allah berikan kebahagiaan di iliyin. Ada kebahagiaan kedua yang Allah sebut dengan yastabshirun. Mereka dibahagiakan, diakibatkan karena manusia yang masih ada di dunia. Wa yastabshiruna min fadlin wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khafin. Disebabkan karena orang yang masih ada di dunia. Itu mungkin karena semua balasan dari amal jariahnya itu. Maka kita ada 7 golongan yang Allah selamatkan di barzah dan Allah selamatkan di mahsyar. Pertama kata Nabi, man ta'allama ilma, orang yang mengajarkan ilmu, guru, dosen, instruktur, motivator, itu selain ilmu dimanfaatkan pahala. Karena orang masih menggunakan ilmunya, maka dia dibahagiakan karena itu. Dapat tambah nama. Atau orang yang mengalirkan sungai untuk irigasi ke sawah-sawah, atau orang yang menggali sumur dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mandi, mencuci, segala macam. Orang yang menanam pohon, selagi pohon itu berguna di makhluk Allah, banyak makhluk yang numpang hidup di situ tuh. Ada bule yang makan situ, burung numpang sarang situ, sampai numpang hidup situ, tupai numpang makan situ. Ya kan, kalubang, rusak, cacing, apalagi manusia itu. Ini selagi pohon itu bermanfaat bagi makhluk Allah, pahalanya tetap mengalir. Yang kelima, orang yang menyumbangkan mushaf. Sesekali bahwa
Wajib enggak wajib bantah tidak bisa. Gitu. Yang ketujuh, mereka yang meninggalkan anak-anak yang mendoakan dan memintakan ampun untuk mereka, itu kebahagiaan. Kemudian ada yang wajib tafsirul ini diartikan mereka minta dibahagiakan. Karena dari bahasa Allah, dari bahasa Arab ada kata fa'ala yang kemudian ditambah 3 huruf di depan, alif, sin dan ta, menjadi istaf'ala. Kalau fa'ala artinya berbuat, kalau istaf'ala dibuatkan atau minta dibuatkan. Nah contohnya gitu ya Pak, dari kata ghafaro itu kan artinya ampunan ya. Ditambah 3 huruf di depan, istaghfaro, yastaghfiru, artinya minta diampuni. Makanya kalau minta ampunan namanya apa ya Pak? Istighfar. Nah di sini ada kata basyar, artinya kebahagiaan dari orang lain. Jadi ketika Allah tambah 3 huruf di depan, istabsyaro yastabsyiru, itu artinya minta dibahagiakan. Dia kata Allah, wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka minta dibahagiakan oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Apa cara Allah membahagiakannya itu? Sementara minta dibahagiakan. Nah, pertama apa yang kita lakukan ya Bapak? Mendoakan, ya kan? Dulu pernah kita jalan, setiap berdoa kata Nabi jangan tinggalkan kata sambung, karena fungsi kata sambung itu mendapatkan syafaat bagi orang mukmin yang telah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai kini. Yang kedua, kalau kita yang meninggal nanti orang yang masih hidup berdoa dengan kata sambung itu kita pun dapat syafaat dari mereka. Ya artinya kini kita mendoakan, besok didoakan. Bisa katakan kata sambungnya Bapak, wali jami'in muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Di kata sambung itu bahkan diwajibkan masuk ke rukun khutbah yang kedua itu. Setelah sempat khatib meninggalkan itu batal khutbah. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu masuk wajib itu dalam dalam khutbah kedua itu. Yang kedua kata Nabi, mengistighfarkan yang meninggal karena mereka butuh itu. Sebab kalau kita istighfarkan yang meninggal, kata Nabi nya dapat 2, satu derajatnya diangkat, satu dosanya diampuni. Jadi kata Rasulullah di hadis sahih, hadis kursi, jika seseorang meninggal apabila barzahnya diiliyin taman surga, kata Nabi, maka Allah tinggikan derajatnya. Kemudian dia bertanya, kenapa ditinggikan ya Allah sementara tadi aku sama dan lain? Ya Allah, kau karena istighfar dari keluarga. Yang disijin, yang diazab, kata Nabi, tiba-tiba azabnya dihentikan Allah dan dia bertanya, kenapa dihentikan azabku ya Allah? Kata Allah, ini karena istighfar dari keluarga. Pernah mengistighfar yang meninggal ibu? Apa lafaz istighfar yang meninggal? Kalimat pertama di takbir ketiga sholat jenazah itu kalimat istighfar untuk orang meninggal gitu. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Apa artinya itu? Ya Allah ampunilah dosa. Itu kan kalimat istighfar itu. Cuma saya itu kalimat istighfar kok baca ketika menyolatkan jenazah saja Pak. Begitu jenazahnya dikubur lalu ibu-ibu ulang balik kalimat istighfar itu. Nah setelah saya sampai di situ saya langsung kubur adalah itu. Padahal mereka minta dibahagiakan. Jadi kalau bisa istighfar kali Bapak. Kalau laki-laki Allah maghfir lahu, kalau polisi Allah maghfir laha. Kalau banyak Ustaz nanti ganti sehu belakang. Allahumma maghfir lahum. Ya Allah ampunilah mereka dosa-dosa mereka. Siapa mereka yang terkena minum, yang ada hubungan darah, yang ada hubungan kekeluargaan. Tidak apabila satu itu satu Allahumma maghfir lahum, selesai itu. Dan itu membahagiakan mereka. Karena mereka minta ampun tidak bisa itu yang meminta itu. Karena mereka minta dibahagiakan. Yang ketiga Bapak, mensedekahkannya. Ada hadis
sempat meninggalkan amanah wasiat apapun kepada saya. Kalau hari ini saya bersedekah ke ibu saya itu sampai tidak pahalanya kata Nabi. Na'am fatasaddaqu anha, sampai sedekahlah ke ibu kau. Yang kedua dari Abi Hurairah, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, an Nabi mata, ayah saya meninggal, wa taraka mala, dia meninggalkan harta, walam tarakal wasi, tapi tidak meninggalkan wasiat. Kalau hari ini saya bersedekah untuk saya itu, apakah pahalanya sampai kata saudara anhu, bersedekahlah untuk ayahnya. Hadis ketiga, Bapak, kata sahabat, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, beliau masih punya hutang puasa dan hutang nazar. Kalau seandainya saya yang membayarkan hutang puasa beliau itu, apakah sampai pahalanya ke beliau dan apakah hutang puasanya terbayarkan? Kata Nabi, pahalanya sampai kepada ibumu dan hutang puasa ibumu terbayarkan. Maka bayarkanlah hutang puasa ibu. Itu kan perbuatan membahagiakan itu. Cuma terkadang ketika bersedekah untuk orang meninggal hati maka berkantu itu. Maka ada satu hadis yang dikutip lagi oleh kami sebagai ustaz yang mengatakan bahwa apapun yang kita kirimkan untuk meninggal ada sampai lagi. Ila mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila min thalas. Kalau meninggal seseorang terputus semua amalnya. Jadi apapun yang Allah kirimkan ke orang meninggal ada sampai lagi. Padahal ada dua hal di sini. Hadis 1, 2, 3 yang dipertanyakan pahala. Apa kata Nabi? Sampai. Di hadis kambing yang putih begitu Nabi Bapak. Amal. Kira-kira amal itu pahala sama apa? Jika yang putih-putih itu salah apa? Amal itu pahala sama lah Bapak. Karena ketika hadis sebelumnya dipertanyakan sahabat itu pahala dan ada lagi sampai. Tapi yang dikatakan Nabi putus itu amal. Apa bedanya itu? Kalau pahala itu hasil dari amal baik. Setiap amal baik yang akan dilakukan lebih pahala. Sholat, puasa, sedekah, pahala. Karena amal baik. Sementara yang amal itu perbuatan yang dilakukan oleh badan, tubuh, jasad, awak itu. Artinya apa? Yang bisa beramal itu hanya yang punya badan. Artinya itu masih hidup. Contoh awak ini kau masih hidup punya badan. Badan awak mengerjakan amalan sholat tapi pahala sholat. Awak mengerjakan amalan sedekah tapi pahala sedekah. Walaupun amalan puasa tapi pahala puasa. Karena badan awak mengerjakan. Nah ketika meninggal ibu awak punya badan. Nah saja badan awak putih dengan meninggal tempat badan awak tak bisa lagi melakukan amalan sholat atau kecil putih amalan sholat tu. Karena badan tidak tahu mengajarnya ini. Badan awak tak bisa lagi melakukan amalan sedekah, atau putih amalan sedekah itu. Tak bisa lagi melakukan amalan puasa, putus amalan puasa. Itu makanya kecil Nabi kalau meninggal seseorang putus semua amalnya. Amalnya yang meninggal karena dia tak punya badan. Itu di mana tak putih satu Pak? Maka awak kata seorang gua sedekah. Karena pada ini orang, aku buat orang menikah sampai sedap. Kirim al-fatihah orang menikah sampai sedap. Karena putih, yang putih itu yang kaki gua ada putih kecil Nabi dari Bapak sedekah jariah. Itu dikatakan juga betul. Ketika masih hidup, ibu ketika masih hidup, doaku bagi orang yang masih hidup. Kalau orang meninggal, doa akan dikabulkan Allah. Ibu Babara banyak atau tadi doa mujarab yang dibacakan orang di kubur itu ibu banyak ceritakan Allah. Qala rabbi irji'un, mereka berdoa ya Allah balikkan kami ke dunia. A'ali amal sholihat fima taraktu, kami kelanjutkan seluruh amal soleh dulu kami tinggal. Akhir jawab kala dan salah telah ini. Tapi kalau orang yang masih hidup berdoa maka Allah udhuni astajib lakum. Kalau kau masih hidup berdoa gitu, adu jaminan pasti Allah kabulkan. Makanya Nabi mencontohkan itu kepada korban kan didoakan pahala juga. Ya Allah terimalah korban untukku dan umatku gitu. Terimalah korban untukku dan keluargaku. Kan didoakan Nabi
bahagia juga. Jadi kalau nggak ada sedekah khusus untuk mereka, ya sedekah awal doakan juga. Makanya aku dulu di kampung-kampung itu kalau bulan puasa itu ada kabar kirim untuk orang kaya, nah cepet lah itu. Bahkan sampai-sampai ditahlilkan dia, sudah sholat juga tahlil sama-sama supaya sedekah sampai orang yang itu kan niat yang sampai itu kan bukan sedekah, sedekah juga dia kawan, tapi pahalanya doakan untuk orang yang lain. Itu yang sampai. Kan doa tak putih gitu. Atau apa ya Bapak? Karena Allah mengatakan wa yastafsiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, mereka minta dibahagiakan oleh orang-orang yang masih berada di dunia. Maka tugas awak ini Bapak, bahagiakanlah orang-orang yang telah meninggal. Karena belum tentu semua yang meninggal itu bahagia. Makanya tugas kita ini bantulah mereka untuk bisa dibahagiakan. Mau ini sama. Ada pertanyaannya Bapak? Jadi dosa meragu Bapak, satu niat itu bersedekah lah. Kalau ada khusus untuk orang meninggal, minimal sedekah awal doakan untuk yang meninggal supaya sampai bahagia dan bahagia. Pertanyaan pertama, bagaimana wafat atau meninggal yang sempurna dalam Islam? Kalau Allah ya Bapak membedakan kata wafat dengan mati. Bukan nanti surah As-Zumar surat 39 ya Bapak ayat 42. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan sebahagian di antara kalian sebelum matinya. Apa arti wafat ya Bapak? Wafat itu sempurna. Jadi wafat itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau mati itu umum Pak. Binatang mati, orang kafir mati, orang munafik mati, orang beriman pun mati. Cuma yang Allah wafatkan hanya orang-orang yang beriman. Jadi wafat artinya sempurna. Jadi kalau Bapak ingin wafat atau ingin disempurnakan sebelum mati, bukan surah Fussilat surah Al-Anbiya ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kalau ingin nanti Allah datangkan malaikat di saat kita sekarang dan Allah cairkan seluruh sebelum kita meninggal, syaratnya dua Bapak. Pertama iman, yang kedua istiqomah. Iman ada dua Bapak. Kalau iman ada Bapak. Ibu, itulah iman ini kan. Tiga yang akan mulai istiqomah. Istiqomah itu kata Nabi, adwa wa iqalla, lakukan amalan sunnah satu saja boleh, sedikit tapi terus. Dari sekian banyak amalan sunnah itu pilih salah satu yang Bapak mampu dan sanggup, dan itu dijaga sampai kita mati. Itu artinya istiqomah. Tidak usah banyak-banyak. Pilihlah misalnya duha minimal 2 rakaat setiap pagi, baca Quran supaya setiap pagi, istighfar 1 kali setiap pagi, bersedekah minimal 2.000 setiap pagi. Tapi rutinkan. Sebab kalau tak awal istiqomah kan amalan sunnah itu salah satunya bukan. Amalan itu malah kadang ia kadang tidak sedikit. Tahajud kadang ia kadang tidak, duha kadang ia kadang tidak. Tapi bisa dikatakan macam tidak ada itu. Kini cari satu istiqomahkan sampai mati. Itu kata Allah nanti tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah datangkan malaikat di saat sakarat. Allah hibur dan malaikat dihibur oleh Allah, suruh malaikat menghibur. Kemudian Allah perintahkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Carikan sanggup ke hamba itu sebelum diwafatkan. Jadi dicari di bapak sebelum sudah mati. Itu baru yang sempurna. Di saat kedua tadi iman istiqomah. Ayo kita sebelum pikir kira-kira bisa juga istiqomah kan. Tapi kalau ada ini bapak kan juga saya kayak duha, istighfar, puasa, sedekah bisa juga saya itu. Atau masyarakat saya itu semua ajakan. Atau apa yang kelompok bodoh, badai bagus ajakan itu istiqomah. Kedua, apakah kandungan di atas 4 bulan yang meninggal dalam perut akan dipertemukan dengan orang tuanya di akhirat? Kalau meninggal ya
keluarkan dari dokter dari babi itu. Ya kalau bapak laki-laki yang Islam punya langsung akikahkan itu. Kalau akikah pun ibaratnya itu kan sama kayak awal di dunia itu akte kelahiran pak. Itu anak awal, ya awal buktinya. Jadi akte kelahiran kayak itu nih bu. Kan itu baru sudah lahir kan baru sudah. Ya anak ibu, ya awal buktinya akte kelahirannya. Kalau anaknya, kalau ayahnya, kalau ibunya. Jadi akikah itu sejatinya adalah akte kelahiran di akhirat. Di anak kita kadang kalau ibu tebus kadang berarti dia punya ibu apa? Ini kalau punya akikah kadang dia apa kata jo? Kadang kasihnya dosa. Akhirnya punya menikahkan. Nanti kan anak punya anak serba. Sebelum manusia dihisab, Allah perintahkan ke malaikat Ridwan, tolong suruh anak-anak itu masuk ke dalam serba sadonya. Tapi begitu diperintahkan masuknya masih gantung di pintu serbu sebelumnya mana ada masuk masuk lagi mereka. Kalian dari sini masuk. Kami tidak akan masuk sebelum kami masuk membawa kedua orang tua kami. Ya Allah ini berkata mereka suruh cari orang tuanya. Abang macam orang tua. Ada yang lahirnya itu yang menandakan kalau itu adalah zaman dia sebagai anak. Dia makanya kalau punya menikah, misalnya baru 7 hari, seminggu atau 2 minggu atau sebulan menikah, akikahkan langsung. Atau beginilah menikah suka ibu bapak nikahkan akikahkan ini. Kenapa? Akte kelahiran nanti dia kira supaya kenal ibu bapak nanti dia itu fungsi akikah. Jadi nikahkan saja pak. Kalau lainnya dia jadi manusia. Tapi kalau di bawah bulan dia belum jadi manusia. Tapi kalau ada 3 bulan, betul kalau tahu jadi sekelaminnya yang keguguran itu laki-laki tak bersih, akikahnya namo langsung akikah. Insyaallah. Yang terakhir, beberapa waktu yang lalu ada masjid yang roboh dan banyak yang meninggal. Apakah itu termasuk syahid? Kalau meninggal karena bencana alam termasuk syahid dunia. Sudah termasuk syahid dunia. Itu cara Allah memberikan syahid yang tenggelam, yang karena virus, karena bencana alam itu termasuk mati syahid dunia. Jadi Allah memang mentakdirkan kita itu beda-beda. Kata kita ketiga itu waktu sampai sebab. Jadi salah satu Allah menginginkan hamba-hambanya bagi yang berbuah pesantren yang banyak salah di pesantren itu dan yang meninggal itu anak pesantren, anak-anak yang sedang berada di jalan Allah fisabilillah menuntut ilmu itu pasti susah itu. Mereka saja sudah berjuang di jalan Allah dalam bentuk menuntut ilmu itu pasti sahih. Jadi mereka-mereka yang Allah sebabkan, yang Allah takdirkan mati syahid, sebabnya Allah berikan jalannya dengan diruntuhkannya bangunan itu dan mereka tertimpa, maka mereka ditakdirkan Allah sebagai mati syahid. Jadi bencana alam, longsor, gempa, segala macam itu termasuk salah satu orang yang meninggal dalam kondisi syahid. Tapi kalau syahid fisabilillah dia khusus untuk berjuang di jalan Allah waktu di Palestina itu baru syahid syuhada. Tapi kalau yang disebabkan karena bencana alam termasuk dikubur itu mereka ditakdirkan sebagai orang yang mati syahid. Tapi itu disebut Nabi sebagai syahid dunia. Baik Bapak, kita cukupkan. Sudah ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.